Indonesia bermain tanpa Asnawi Mangku Alam pada pertandingan melawan Thailand di semifinal SEA Games 2021 Kamis sore. Pada laga ini, Rahmat Irianto ditarik menjadi bek kanan oleh Sintayong. Pada babak pertama, Indonesia langsung menekan dan menerapkan garis pertahanan tinggi. Peluang pertama hadir dari tendangan bebas Mark Locke. Namun tembakan pemain naturalisasi ini masih menyamping tipis. Thailand gantian sempat mengancam lewat tembakan Benjamin Davies. Jelang turun minum, Mark Locke kembali mengancam lewat sepakan sudut. Namun sepakannya membentur mistar gawang. Tanpa gol di paruh pertama, pada babak kedua gantian Thailand yang menekan. Gawang Indonesia nyaris kebobolan beberapa kali dari serangan bertubi-tubi Thailand. Namun di menit-menit akhir babak kedua, Indonesia mencoba bangkit dan menyerang balik. Beberapa peluang tercipta sebelum akhirnya Egy Maulana Fikri cedera. Pertandingan berakhir tanpa gol di waktu normal. Petaka bagi timnas Indonesia datang saat perpanjangan waktu. Gawang Indonesia robek di menit ke-94 oleh Wirate Pompun. Di babak kedua perpanjangan waktu, Indonesia sempat mendapat beberapa kali peluang namun tidak membuahkan gol. Namun sayang, pertandingan ini diwarnai keributan antar pemain. Sehingga wasit mengeluarkan 5 kartu merah, 3 untuk pemain Indonesia dan 2 untuk pemain Thailand. Pelatih Thailand juga sempat mendapat kartu kuning dari wasit. Indonesia masih berpeluang membawa medali dari cabang olahraga paling bergengsi SEA Games 2021, yaitu sepak bola. Kekalahan dari Thailand membuat Indonesia gagal ke final dan akan bertanding pada perebutan tempat ketiga pada Minggu sore melawan Vietnam. Sepanjang sejarah SEA Games, Indonesia telah 9 kali tampil di peringkat ketiga dengan berhasil mendapat medali perunggu sebanyak 4 kali. Terakhir Indonesia meraih perunggu pada SEA Games 2017 lalu. Dalam 1 dekade terakhir, Thailand memang mendominasi pertarungan dengan Indonesia di SEA Games. Bahkan Indonesia dan Thailand pernah bertemu di partai final SEA Games tahun 2013. Kala itu Thailand menjadi juara dengan menang 1-0. Namun belakangan Indonesia bangkit dan pada pertemuan terakhir pada SEA Games 2019, Indonesia menang 2-0. Sementara sepanjang sejarah sepak bola SEA Games, Thailand menjadi negara paling banyak meraih emas dengan 16 medali. Sedangkan Indonesia baru 2 kali meraih emas dan yang terakhir didapat 31 tahun lalu pada SEA Games 1991. Prabu Revolusi, Direktur Pemberitaan MNC Group, resmi lulus promosi Doktor Ilmu Komunikasi dengan predikat cum laude alias dengan pujian. Dalam disertasinya, Prabu Revolusi menawarkan model transformasi dari media konvensional menuju media baru untuk bisa tetap bertahan dalam gempuran inovasi teknologi. Untuk ayah, Duki Revolusi Gajah Asmar, yang saat ini sedang berasal di surga. Testimoni yang membuat Prabu Revolusi menahan haru usai resmi meraih gelar doktor di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Jakarta. Gelar doktor disematkan pada Prabu Revolusi usai lulus sidang promosi doktor bidang ilmu komunikasi dengan yudisium cum laude atau dengan pujian. Sidang disaksikan langsung Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo, keluarga besar beserta rekan-rekan. Prabu Nindya Refta Revolusi melahirkan disertasi berjudul Konstruksi Domain Komunikasi Media Baru sebagai keluaran media morfosis domain komunikasi penyiaran televisi. Dalam pemaparannya, Prabu yang merupakan Direktur Pemberitaan MNC Group menawarkan model transformasi dari media konvensional menuju media baru bisa tetap bertahan dalam gempuran inovasi teknologi.
luar biasa ya, 5 tahun kurang lebih ya untuk bisa menyelesaikan studi S3 dan mendapatkan ya gelar doktor. Memang bukan sebuah perjalanan yang mudah. Olah pikir, olah waktu dan macam-macam ya kita curahkan, apalagi kan saya juga sambil bekerja begitu. Saya menawarkan sebuah model agar media lama ini bisa melakukan transformasi secara baik ya untuk menuju ke media baru, sehingga pola pikirnya tidak melihat media baru sebagai pesaing tetapi sebagai unsur kolaboratif. Prabu menambahkan, saatnya televisi di Indonesia menyadari disrupsi teknologi, mulai melakukan transformasi digital meskipun prosesnya yang tidak mudah.